Berjumpa lagi dengan Bunda Ovi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman, marilah kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, marilah kita simak pembelajaran berikut. Teman-teman, sekarang kita akan belajar kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kedatangan malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan beliau dengan kesabaran, keyakinan, ilmu dan kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu dilakukan karena Rasulullah akan dibawa malaikat Jibril dalam suatu perjalanan, yaitu Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad SAW dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai peristiwa. Peristiwa pertama, Nabi Muhammad SAW singgah di Madinah dan diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Peristiwa kedua, Rasulullah SAW singgah di negeri Madyan, tempat umat Nabi Musa SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Beliau juga diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat di tempat persinggahannya tersebut. Peristiwa ketiga, perjalanan selanjutnya Nabi Muhammad SAW turun di Tur Sina, tempat Nabi Musa SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau juga mengerjakan sholat di sana. Peristiwa selanjutnya, kemudian beliau tampak melihat istana-istana Syam. Beliau lalu turun dan singgah di Bait Laham, di Baitul Maqdis, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi wasallam. Beliau pun melaksanakan sholat di sana. Peristiwa selanjutnya, di tengah melanjutkan perjalanan, Rasulullah SAW melihat jin Ifrit mengejar beliau dengan semburan api. Lalu malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa doa agar terhindar dari gangguan jin Ifrit. Peristiwa selanjutnya, dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan suatu kaum yang sedang menanam benih hari itu dan langsung tumbuh besar dan dipanen pada hari itu juga. Setiap kali dipanen, maka hari itu juga langsung kembali seperti awalnya. Begitu seterusnya. Mereka inilah para mujahid fisabilillah. Peristiwa selanjutnya, kemudian beberapa saat beliau mencium bau wangi semerbak, yaitu wanginya Masitoh, wanita penyisir rambut anak-anak Fir'aun, seorang wanita yang menjaga imannya meski sampai disiksa Fir'aun dengan memasukkan dirinya ke dalam bejana yang berisi minyak yang mendidih. Peristiwa selanjutnya, di tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW juga bertemu dengan kaum yang menghantamkan batu yang besar ke kepalanya sendiri sampai hancur. Setiap kali kepalanya hancur, maka kembali lagi seperti semula, dan begitu seterusnya. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Peristiwa selanjutnya, kemudian beliau bertemu sekelompok kaum. Di hadapan mereka ada daging yang baik yang sudah masak, sementara di sisi lain ada daging yang mentah lagi busuk. Tetapi ternyata mereka lebih memilih untuk menyantap daging yang mentah dan busuk itu. Lantas malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka itu adalah para suami atau istri yang sudah menikah, namun mereka berzina dengan selain suami dan istrinya.
Peristiwa selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang wanita yang mengenakan begitu banyak perhatian di tubuhnya. Mereka itulah dunia yang ibarat hiasan, namun sesungguhnya hanya sementara. Setelah selesai, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan. Beliau ditawari 2 bejana yang berisi air susu dan khamr. Rasulullah memilih air susu, yang itu berarti bahwa Rasulullah dan umat Islam memilih jalan fitrah atau kesucian. Setelah melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina, perjalanan terakhir beliau melakukan Mi'raj, yakni menembus langit menuju Sidratul Muntaha, tempat Al-Arsy, singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Teman-teman, inilah keistimewaan ibadah sholat. Perintah ibadah sholat diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menunjukkan bahwa ibadah sholat memiliki hikmah yang agung. Teman-teman, sekarang dari kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita ambil pelajaran yang dapat kita petik, yakni yang pertama, Rasulullah SAW memiliki sifat percaya diri. Beliau percaya dan yakin bahwa selama mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntun dan memberi pertolongan kepada beliau. Maka dari itu beliau selalu percaya diri. Kedua, Nabi Muhammad SAW memiliki perilaku mandiri dalam banyak kisah hidupnya. Beliau mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, orang yang memberi itu lebih mulia daripada orang yang meminta. Yang ketiga, perintah agar umat Islam menjaga sholat, karena sholat merupakan tiang agama. Artinya, siapa yang menegakkan sholat, maka bangunan agama Islam akan semakin kuat. Teman-teman, sekarang silahkan teman-teman membuka latihan soal pada buku modul pertemuan ketiga. Teman-teman, demikian materi pembelajaran dari Bunda Oki. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, apabila hari ini Bunda Oki punya salah, Bunda minta maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.